Menangatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Dulu-dulu, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Perempat RRI Palembang. Loh, ngapa? Oke, halo, selamat siang, Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada. Cek Ewan ini sudah semakin dekat dengan waktu makan siang ya. Lah jam 11 Cek Ilham. Kayak rencana makan siang Cek Ewan bakal makan apa nih? Makan hati. Kalau ngomong soal makan ini ada salah satu tempat makan yang memang sudah banyak nian yang mengenal Cek Tuna Cek Ewan ya. Iya. Dan termasuk juga ada kawan kita di belakang nih. Ada Mbak Dini juga ya. Mbak Dini ternyata juga sangat mengenali narasumber kita yang Siko ini ya. Karena mengenali itu karena rasanya Cek Ewan. Biasa kita tuh kalau beli makanan yang bikin kita balik lagi itu apa Cek Ewan? Raso Tulah ya. Raso tulah. Karena rasa tidak akan digeser pernah lagi bohong. itu. Dan tentu untuk pilihan makan siang itu paling enak itu tuh makan nasi sudah pasti juga ya. Atau yang lagi malas makan nasi pengen makan mie kayak itu kue tiaw atau Tapi jarang Cek makan siang makannya tuh apa kue tiaw Cek tuh. Biasanya aku nak nasi. Nah nasi itulah. Tidak digeser. Perut aku kalau udah kasih isi nasi geli-geli dia. Meronjong enggak nasinya? Oke, nah sama pecahannya narasumber kita untuk di teras UMKM edisi kali ini Rabu tanggal 14 Januari 2026. Ini sudah kedatangan langsung ada ownernya nih Cek. Woi, mantap nih Cek Ilham langsung keluar ke bintang tamu itu langsung sumber utama gitu kan. Pokoknya tadi waktu muka ke apa makanan yang di bawah itu langsung nyebel ke makanannya itu. Halo, oi. Iya. Jangan agai langsung ngajak makan gitu. itu ya. Oke, dan tentunya juga kami menyapa selamat siang untuk Manca BC yang lagi nangkring juga di channel YouTube Perempat Palembang. Karena kita juga lagi live streaming di situ. Jadi yang pengen tahu makanannya kayak apa, si aplikasi RRI Digital kami ucapkan juga sama si Anda juga selamat mengikuti. Dan langsung kita bakal kenalan. Ini sudah hadir. Ada siapa nih namanya? Oke. Iya kita kenalan sama owner langsung nasi goreng Mas Bro. Nasi goreng Mas Bro. Ini ada Cek Budiman. Waduh. Selamat datang. Apa kabar Kak? Selamat siang. Kabarnya baik Kak ya. Oke, ini kali pertama bertandang ke RRI Palembang atau sebelumnya pernah tuh? Belum pernah Kak. Ini pertama sekali. Perdana ya? Perdana. Aduh luar biasa sekali tuh. Nah ini Cewan dan juga Manca BC kita bakal kenalan dulu dengan Cek Budimannya dulu ya. Kita kenalan dulu. Kan ketemu tuh tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta ya. Tak cinta maka tak kawin-kawin biasa. Ngapain nak kawin-kawin ini hoi. Oke baik. Cek Budiman ini memang apa Cek Uji Bang tuh langsung usaha yang pertama ini dari Cek Budiman yang mengelolanya atau dari generasi sebelumnya dari wong tua atau keluarga kayak gitu nah? Memang dari awal sama istri kan. Memang lolanya. Dari tahun berapa itu Cek? Kalau mulai jualan itu tahun 2014. 2014. Itu Cek Yon masih main congklak ya kalau tidak salah ya. Mas Melayang Masih lumayan. Jadi sudah lumayan cukup lama ya. Artinya sudah 11 tahun kurang 11 lebih ya. tahun OTW 12 tahun. Weh. Kenapa nih awal mula untuk kepikiran bikin nasi goreng Mas Bro tuh kenapa? Hobi makan nasi goreng? Kalau pertama tuh jualan bakso sih Kak. Jualan bakso. Oh, ini bakso malah justru ya. Jadi jual bakso dulu. Terus nambah menu ke nasi goreng. Alhasil nasi gorengnya lebih disenengin uang kan. Lebih banyak penggemarnya. Jadi baksonya aku stop, paling lebih ke bakso kiloan nggak. Jadi yang kayak frozen itu. Pesanan baik.
tidak sengaja berarti ya jual nasi goreng nih gara-gara menu samping kan. Menu Akhirnya Jadi dengan menu tamu. tamu. Benar. Iya. Tapi kalau buat resepnya memang dari berdua dengan istri atau ada pernah ikut kelas apa Dulu tuh memang dari almarhum kakak ipar. Oh, kakak ipar. Jadi beliau lah yang didik, yang ngajari. Ngajari. Jadi Tapi kami buat konsep nasi goreng Mas Bro ini kan untuk anak-anak yang anak-anak muda lah. Jadi ada tempat nongkrong. Oh, itu. Kemarin tuh sempat ada live musik. Itu. Jadi selesai dari Covid, kami memang buat tempat nongkrongnya, tapi makan nasi goreng, bukannya Bukan cemilan ya. Bukan cemilan itu. Iya, kayak itu. Itu masih di kawasan Sekep ya, Cek ya? Di Pipareja, Kak. Di Pipareja. Belakang PTC banyak kemplang itu ya. Benar. Tahunnya banyak kemplang situ. Kalau beli ya. Jadi kalau memang konsep yang tadi pernah ada itu live musik sekarang dihilangkan, alasannya apa itu, Kak? Ini, Cek. Alasannya tuh lebih ke ini sih, Kak, apa namanya? Dampak dari Covid kali ya. Kemarin tuh sempet agak down kan jualan, sempet kan kemarin. Jadi sudahlah kehilangan. Tapi kalau ada rombongan atau komunitas pengen makan, dia booking kan, minta ada live musik, aku aduin. Cuman kalau dia cuman pengen ini Kak, aku minta sound system kami pengen karaokean. Bisa juga. Yo, lebih kayak itu kebanyakan. Tapi itu fasilitas yang memang sudah disediakan atau ada cas khusus kalau pakai kayak itu tidak? free. Free. Jadi Cek Ewan kaget kalau dengan geng-geng Cek Ewan pengen nongki karaokean ke Mas Bro nih lah ini Kalau ke geng solusinya. aku ya. Kocak geng aku nih banyak itu. Geng ubur-ubur ya. Geng ubur-ubur. Oke. Kenyal-kenyal. Kalau menunya apa nih yang ada di nasi goreng Mas Bro? Kalau menu banyak Kak. Dari ya? nasi, mie, kue tiaw, capcay, puyung hai. Oh, puyung hai ada juga. Puyung hai. Cek Ewan lama udah makan puyung hai gitu Di sini ya. ada kok. Wah, anak kucup keduluan ini. Langsung ya. Tapi kalau inspirasi nama Mas Bro biasanya nama anak kalau waktu kan atau benar. nasi goreng gembira atau nasi goreng Lebih ke pedas cak nama-nama kayak sejahtera, Ayo. cak itu nah. Mungkin ada kaitan dengan yang anak muda tadi ya? Benar Kak. Jadi kan pada saat itu kan masih muda kan, jualan Ayo, kan. masih Jadi muda. kalau Sekarang panggil- masih muda juga, Cek. Iya. Jadi manggil, "Bro, nasi ya sih kok." Oh. Itu. Oh. Belum ada namu nih, belum Belum ada ada namu. namu. Cuman jualan Mbak, Jualan, Mbak, ya? ngandengi bakso kan. Mhm. Sudahlah boleh kayaknya nasi goreng Mas Bro nih. Wah. Jadi dari damo panggilan Iya. jadi merek ya. Jadi akhirnya lengket sampai sekarang, Cek ya. Iya. Bro, sikok bro. Bro, ngutang, Bro. Wah. Gak boleh bro, jangan bro. Kan, Bro, rugi Bro, kaget Bro itu ya. Tapi kalau apa namanya itu nasi goreng Mas Bro ini Cek Ewan, kalangan-kalangan kayak wong yang memang hobi makan, food blogger banyak yang tahu. Termasuk Cek Ilham juga direkomendasikan salah satu yang anget-anget itu kan. Iya. Ya, terima kasih banyak. Halo untuk Cek Meme. C, makasih C. Mudah-mudahan sehat selalu. Pokoknya kalau dari Cek Meme itu pastilah sudah ini galau. Cek Ujuan tuh sudah terverifikasi betul lah. Dia apa mengkurasinya ya. Ayo. Jadi itu based on tergantung Oh, iya. selera dia tuh jangan diragukan. Oke. Nah, tapi kalau kontribusi istri ya tadi katanya Cek siapa tadi Budiman tadi juga nyampe ke bahwa ini memang dijalankan awalnya 2014 sama uang rumah. Sampai sekarang pun masih tetap berdua we atau memang lah sudah ada tim juga yang membantu. Sudah ada alhamdulillah sudah ada. Alhamdulillah sudah berkembang ya. Dan untuk apa namanya itu kalau Cek Ujuang tuh makan di tempat dan juga take away juga bisa kali ya. Walaupun udah kayak live musik itu tadi. Bisa. Nah, kalau pemilihan yang awalnya nasi goreng tiba-tiba ada apa kue tiaw, ada mie, itu bagaimana idenya itu? Berjalan baik Kak. Jadi berjalan, nambah menu, menu ya request dari pelanggan. Pengen adoin ini, sudah adoin. Tapi memang pada saat itu masih dibimbing oleh almarhum. Jadi almarhum itu yang mengajarkan kan. Oke. Secara langsung nih dia ngajar. Jadi ini cukup lumayan ini juga ya alur awalnya itu benar-benar apa itu tidak dinyangkut itu tadi Cek Ewan ya dari kakak ipar almarhum tadi dan pada saat itu Cek Budiman juga sebenarnya bukan di nasi goreng kan tapi kepikiran pengen belajar sama almarhum tuh kenapa tuh? Memang dari awal tuh beliau itu tuh pas masih pacaran. Oh ya. Jadi ya sudah di apa sih di brainwash lah. Kalian tuh berdagang baik. Oh iya. Kayak dikasih motivasi. Ajarin gitu.
bumbunya, cara jualan. Wih lemak macam, itu Cek Budiman. Memang sebelumnya yang maaf almarhum itu emang dagang juga. Iya, Memang iya. nasi Ini goreng aku juga? sebut ini Ada apa, bakso Pak? Mas Kuntet. Oh yang di Borang itu. Ya. Itu. Jadi almarhum itu kemarin sempat stop tuh di tahun berapa tuh? Tapi masih jalan masih mungkin? jalan, Oh Pak. masih. Ada anaknya ini. Ada regenerasinya juga itu. Iya. PD-nya tuh kenapa? Memang sudah ditester sama wong terdekat atau bagaimana tuh? Ya benar, tester dulu kan. Pas tester enak katanya gitu. Kayak nasi goreng apalah pokoknya kata kamu kan. Ya berkembang terus. Ya namanya sudah jualan otodidak. Nambah bumbu ini, nambah bumbu ini. Ya, ternyata tambah enak gitu. Oke. Jadi dicoba-coba dulu. Pas dicoba di tester lemak, Ketemu. habis itu nambah menu baru kayak itu. Oh. Jadi bumbunya sudah dites, sudah pas, baru akhirnya dijadikan menu mantap itu ya. Oke baik. Dan tentu untuk apa namanya itu dari Cek Budiman, ini kan perjalanan lumayan cukup jauh tuh, sudah hampir 16 ya kurang lebih. 16 tahun. 12. 12. Iya benar-benar. 12 tahun kurang lebih ya. Nah ini Jualan nasi goreng ini, yang pertama memang kita harus jaga raso. itu poin utamanya nih An, ya. Terus tuh kita dengan pembeli, dengan pelanggan tuh ya harus ramah. Ini jadi kita berdua udah cocok ya. Soalnya kami ini galak pengen itu paling penting poin utamanya itu di raso dulu. Konsisten jaga raso, jaga kualitas. raso. Sama pelayan. Cek Budiman untuk bumbunya sampai dengan saat ini tidak yang berubah ya. Dikenal ke itu ya. Ya Dikenal itulah tadi tergantung tangan sih. Iya. Jadi berapa kali ganti yang masak, ya memang agak beda. Beda. Tapi lama-lama ya dia mulai paham kan. Ya sudah hampir sama menyerupai. Oke. Akhirnya ini sudah benar-benar pasien ya Cek Juang tuh kan. Tanpa nyok catatan aman dulu awal tuh. Oh nyok catatan dulu kan. Tapi sekarang kayaknya sudah ahli mek tenan Cek Yon ya. Tapi benar Cak Agung tuh walaupun resep sama, kalau beda tangan tuh agak beda. Beda. Resep sama persis benar, ya. Tapi kalau tangan yang kita itu beda tuh gitu. Itu jadi rasanya juga beda juga. Beda dikit lah itu. Tapi kalau dari yang masak nih siapa? Cek Budiman atau kita langsung? Tapi ada yang bantu kan. Ada yang bantu karyawan juga di situ. Kalau bukanya dari jam berapa nih? Kalau start buka itu jam 11 sudah Kayak gitu tutupnya? sampai jam setengah 11 12 jam juga. 12 jam kurang lebih di situ. Dan tentu untuk pemilihan lokasi memang di awalnya memang di Pipareja atau sebelumnya tempat lain dulu? di Piperja. Di Pipareja situ ya. Dan